Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Izinkan saya untuk menyelesaikan tugas pada modul 1.4 mengenai koneksi antar materi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Namun sebelum itu, izinkan pula saya mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Adapun pertanyaan-pertanyaan di LMS sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, serta keterkaitannya dalam materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun yang pertama, mengenai peran saya selaku guru penggerak di dalam menerapkan budaya positif ini di sekolah itu sangat penting. Mengapa? Karena saya harus mampu untuk menularkan dan menerapkan. Menularkan artinya saya mampu menularkan ke teman-teman saya atau rekan sejawat di dalam menerapkan budaya positif ini. Yang kedua, saya juga harus mampu menerapkannya di dalam kelas saya dengan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Keterkaitan antara modul 1.4 ini, budaya positif ini, dengan modul-modul lainnya bagi saya itu sangat berkaitan. Seperti yang kita ketahui, pada modul 1.1 kita sudah belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai guru harus menuntun murid di dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk itu, perlulah seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan bagi saya bukan hanya guru penggerak saja yang harus punya nilai-nilai ini, guru lain pun harus memilikinya. Setelah itu, barulah kita menginjak pada pembuatan visi guru penggerak, di mana pembuatan visi ini sudah diajarkan di modul 1.3. Yang perlu kita amati yang pertama di dalam membuat visi guru penggerak, yaitu yang pertama adalah melihat aset. Setelah kita membuat asetnya, barulah kita membuat rancangan perubahan yang diturunkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di Bagja. Barulah visi itu akan terbentuk. Tentunya di dalam membuat visi sekolah itu akan ada tantangan dan permasalahan terkait pada siswa itu sendiri. Mengapa demikian? Karena siswa yang satu dengan siswa yang lain tentu berbeda karakternya. Karena perbedaan itulah kadang kita menemukan di dalam kelas ataupun di sekolah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa. Oleh itu, pentingnya budaya positif ini yang ada pada modul 1.4 untuk kita pelajari untuk memberikan solusi bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, bagi saya di dalam memahami tentang konsep-konsep ini ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Yang pertama mengenai hukuman dan penghargaan.
Sebelumnya yang saya ketahui tentang hukuman dan penghargaan atau biasa dikenal dengan reward and punishment itu saya sangat menerapkannya sebelum saya mempelajari ini. Mengapa? Karena bagi saya ketika kita memberikan model reward dan punishment, harapan yang ingin saya dapatkan adalah siswa itu mampu secara aktif di dalam mempelajari atau aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu. Dan hukuman itu ternyata dan penghargaan itu ternyata sama halnya dengan kita memberikan hukuman terhadap anak-anak yang lain. Itu yang saya pelajari dan itu sangat menarik bagi saya. Ternyata pemikiran saya selama ini salah di dalam menerapkan penghargaan itu sendiri. Yang selanjutnya yang menarik bagi saya adalah bagaimana saya memberlakukan segitiga restitusi. Ternyata selama ini yang saya berikan di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan siswa, yang saya berikan adalah teknis hukuman. Mengapa demikian? Karena saya itu tidak mau ambil pusing ketika anak itu salah dan saya mengingatkannya bahwa itu salah dan kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Tanpa saya harus mengetahui mengapa anak itu berbuat demikian. Nah, di sini sangat menarik ketika saya mempelajari segitiga restitusi. Ternyata di dalam segitiga restitusi kita tidak boleh semena-mena. Kita tidak boleh melihat bahwa anak itu salah. Kita harus memberikan kesempatan anak itu untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih lembut lagi. Karena ketika kita menerapkan hukuman, tentunya itu akan berdampak terhadap psikis anak secara jangka panjang. Itu tidak baik. Selanjutnya, pertanyaannya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Jadi, perubahan-perubahan yang saya lakukan yang pertama adalah mengenai bagaimana melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap anak. Saya tidak lagi menggunakan teknis atau model hukuman. Karena tentu hukuman itu seperti yang saya sampaikan tadi, dampaknya, efeknya sangat tidak baik untuk anak secara jangka panjang. Dan saya mulai menggunakan teknis segitiga restitusi. Selain itu pula saya juga menerapkan keyakinan kelas untuk menerapkan budaya positif di dalam kelas. Sehingga harapannya anak mampu menyampaikan secara mandiri bahwa ide-ide mereka di dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih berpihak pada mereka. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya temui adalah ketika saya membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas, pada saat terhadap murid saya yang notabene adalah murid SD, ini saya mengalami kendala. Mengapa? Karena di dalam membuat keyakinan kelas itu, siswa tidak mudah untuk menyampaikan secara langsung apa yang ingin mereka lakukan. Yang ingin mereka lakukan, jadi saya harus memotivasi atau saya memberikan pancingan-pancingan sehingga mereka dapat menyetujui secara tidak langsung. Contohnya, ketika datang untuk mengikuti pembelajaran olahraga, anak-anak harus datang tepat waktu ya. Setuju atau tidak? Setuju, Pak. Nah, jadi teknisnya seperti ini. Karena memang mungkin di dalam daya pikir mereka masih belum memahami cara membuat keyakinan kelas itu tadi. Dan saya pun harus sabar di dalam menerapkan keyakinan kelas ini. Karena memang yang saya hadapi adalah anak-anak SD.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu perasaan saya ketika mengalami atau menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, yang pertama adalah perasaan saya sempat bingung karena memang yang saya tangani adalah anak SD yang sebagaimana notabene di dalam berpikir mereka masih belum memahami apa itu keyakinan kelas. Jadi harus dilakukan dengan sabar tentunya. Yaitu sehingga saya memunculkan clue-clue atau pernyataan-pernyataan yang bisa mereka jawab dengan setuju atau tidak di dalam menerapkan keyakinan kelas itu tadi. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal-hal yang sudah baik itu ada. Contohnya bagaimana siswa sangat antusias di dalam membuat keyakinan kelas. Karena hal-hal itu ditimbulkan dari setuju atau tidak setuju keyakinan kelas itu dibuat. Kalau sudah mereka setuju, baru saya tuliskan dan langsung saya tempel di kelas itu tadi. Adakah yang perlu diperbaiki? Tentu ada, karena memang yang saya tangani adalah lagi-lagi anak SD, jadi perlu untuk diperbaiki dan mencari solusi yang lebih tepat di dalam membuat keyakinan-keyakinan kelas itu tadi. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Jadi sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol itu sebagai penghukum dan pemberi konsekuensi, tapi lebih sering penghukum karena menurut saya dengan teknis penghukum anak itu langsung merasakan efek jerahnya dan berharap tidak akan mengulanginya lagi seperti itu. Namun ketika saya memberikan teknis penghukum itu, kadang saya pun merasa bersalah. Mengapa demikian? Karena kadang ketika saya mengucapkan hal-hal itu yang tegas, kadang anak itu diam dan menangis. Itulah yang membuat saya merasa bersalah dan saya pun tidak tahu ketika anak itu menangis, saya harus berbuat apa, saya pun tidak memahaminya. Sehingga kadang pun saya tinggal setelah itu. Dan saya merasa memang saya salah dengan menggunakan teknik menghukum itu tadi. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi sebagai manajer. Karena menurut saya posisi manajer itu adalah posisi yang sangat baik untuk diterapkan. Mengapa? Karena kita tidak langsung menghukum anak atas kesalahannya, tapi di posisi manajer itu kita selalu menanyakan mengapa kesalahan itu diperbuat dan membantu anak untuk menggiring atau menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Dan anak pun merasa tidak takut dengan kita selaku guru di dalam menghadapi permasalahan yang sedang ia kerjakan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jadi memang sebelum mempelajari modul ini, saya tidak tahu itu apa segitiga restitusi. Yang lebih saya tahu adalah bagaimana saya menerapkan cara menghukum itu tadi di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena memang yang diharapkan adalah efek jera tadi. Namun ternyata menghukum itu membuat psikis anak tidak baik secara jangka panjang. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah
hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagi saya, setelah mempelajari konsep-konsep yang ada pada modul 1.4 ini, saya rasa modul ini sudah sangat komplit sekali di dalam membahas budaya positif di dalam dan juga di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Hanya tinggal bagaimana kita seorang guru harus selalu mempelajari modul ini dan selalu sabar di dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid. Intinya sabar, dan juga kita harus mampu secara tenang di dalam menguasai emosi kita. Karena apa? Terutama saya di dalam menghadapi murid saya yang notabene anak SD yang butuh kasih sayang dan butuh pemahaman lebih lembut di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam menyelesaikan tugas modul 1.4 koneksi antar materi. Kekurangan dan kelebihan itu sudah biasa menjadi milik saya pribadi. Jadi saya mengucapkan mohon maaf dan salam bahagia.